Baku dapat ulang Nenyong Piano. Maaf kalau angle-nya agak lain, karena tripod saya hilang. Mau cari alasan tadi biar lebih fresh ini, nggak udah. Gua ngomong aja tripod gue hilang. Anyway, gua akan bahas soal War SDWHP kemarin dan gua nggak akan bertele-tele, gua akan langsung aja karena gua harus kerja juga. Jadi di sini akan gue bahas pertama kronologinya, kendalanya, ada juga cara-cara lolos dari kesaksian-kesaksian mereka yang berhasil dapat SDWHP. Kesaksian ini gue dapat dari orang-orang yang nge-DM gue. Banyak yang berterima kasih karena gue buat konten, terutama di YouTube ya, soal Australia dan kasih info juga soal WHV. Banyak yang baru nonton 6-7 bulan belakangan dan pertama kali nyoba WHV ternyata lolos gitu. Terus gua jawab tentunya secara personal dan gua manfaatkan kesempatan ini untuk tanya ke mereka gimana caranya. Ada nggak cara khusus atau cara tertentu? Dan mereka jawab. Itu nanti akan gua tampilkan jawaban mereka di video pembahasan khusus soal kesaksian kelolosan mereka ini. Oke, jadi apa yang terjadi nih di War SDWHV? Gue udah buat videonya untuk War SDWHV tanggal 15 Oktober 2025. Itu malamnya langsung gue buat video, gue bahas di situ apa yang terjadi di war itu. Jadi buat yang nggak tahu, War SDWHV tahun ini itu jadinya dua kali nih, ada War 1 dan War 2. War 1 tanggal 15 Oktober, pada saat itu yang bisa masuk cuma 80 orang, kuotanya ada 5.500, kemudian websitenya ngedown gitu, maintenance dan sebagainya. Gue nggak akan bahas banyak, silakan kalian lihat di video yang sebelumnya aja. Kemudian dijadwalkan ulang tanggal 17 Oktober. Keluhan teman-teman di tanggal 15 Oktober itu adalah ketidakjelasan karena mereka menunggu sampai jam 11 sampai jam 12 gitu. Pokoknya malam lah, lumayan malam tuh tanggal 15-nya. Nggak ada pengumuman, nggak ada apa. Mereka coba akses nggak bisa-bisa. Jadi dicoba terus tuh mungkin dari jam 8 pagi ya, walaupun war bukannya jam 9, banyak teman-teman yang udah nyoba dari 8 pagi standby di depan websitenya, coba untuk masuk dan sebagainya, sampai ya itu jam 11 malam kali. Jadi berapa jam tuh? 15 jam war. Baru ada postingan bahwa war akan di reschedule, kira-kira seperti itu. Nah, di konten ini gue akan bahas soal yang tanggal 17 Oktobernya nih, yang soal reschedule-nya. 80 yang dapat tanggal 15 udah aman dapat. Sisanya berarti sekitar 5.420 di tanggal 17 ini. Nah, di tanggal 17 ini gue ikut memantau karena beberapa orang terdekat gue, termasuk teman-teman gitu ya, juga ikut war. Pun gue juga ada Discord, ya udah bisa digunain sama teman-teman free buat teleponan rame-rame, biar pada tahu nih progresnya seperti apa gitu. Kalau ada yang masuk bisa ngasih saran ke yang lainnya. Jadi gue ikut mantau juga tuh di situ. Memang nggak sepenuhnya mantau gitu ya, karena gue harus curi-curi waktu di sela-sela kerja. Tapi ya gue cukup paham lah alurnya gitu. Yang gue notice di situ, di tanggal 17 ini ada dua perubahan dibandingkan war pertama. Jadi kita bagi ya war pertama dan war kedua. Yang gue notice yang pertama, ini plusnya dulu ya, atau perubahan yang positifnya. Kebanyakan itu nggak lagi mengalami masalah di login. Jadi mereka itu bisa klik ajukan permohonan atau permohonan gitu. Walaupun setelahnya nanti ada pesan error gitu, tidak bisa masuk dan sebagainya, mereka harus klik saya mengerti. Makanya ada jokes, ya saya mengerti, tapi websitenya ini nggak ngerti-ngerti, kira-kira gitu. Itu karena mereka harus klik itu terus tapi nggak ada perubahan. Dibandingkan yang sebelumnya itu banyak yang mengalami masalah di login, jadi masuk aja nggak bisa. Yang kedua, sempat ada isu soal bank reference yang harus 60 juta. Padahal syaratnya ada 5.000 AUD. 5.000 AUD itu paling tinggi paling nggak 55 juta lah gitu kalau dikali 11.000 gitu. Baru-baru ini atau beberapa minggu belakangan sempat 11.000. Jadi paling tinggi 55 juta. Kemudian pada saat war kemarin itu pas mereka upload ternyata ada tulisannya yang bisa upload ya dari 80 orang ini ya. Yang bisa upload ada keterangan bahwa saldo harus 60 juta gitu. Nah, ini jadi masalah dan di war kedua ini diselesaikan. Artinya sudah tidak ada lagi persyaratan 60 juta ini gitu. Melainkan ya mungkin balik lagi ke 5.000 AUD gitu sesuai kurs. Nah, kemudian ada masalah IELTS juga, bahwa IELTS itu syaratnya kan hanya harus overall atau nilai rata-rata 4,5. Jadi biar mau 4,44
yang satunya 8 gitu. Itu kan udah lebih dari 4,5 secara overall, nggak masalah. Sedangkan di war kemarin semuanya itu nggak boleh ada yang kurang dari 4,5. Nah ini jadi masalah juga di war pertama dan sudah di-clearkan gitu. Jadi yang kedua ini udah nggak ada masalah lagi. Kemudian ini yang negatifnya ya, yang saya notice. Yang pertama, tidak lagi live di Instagram seperti war pertama. Itu war pertama ya teman-teman bisa pantau, bisa ikutin update-nya, walaupun greget tapi setidaknya adalah informasi dari situ. Nah yang kedua ini tidak ada lagi nih live Instagram nih. Yang positif juga paling nggak ada komunikasi dari Ditjen Imigrasinya, walaupun hanya melalui kolom komentar Instagram. Tapi ya kalau dibandingkan dengan war yang pertama, ini perubahan yang positif gitu, karena yang pertama benar-benar nggak ada komunikasi sama sekali, tiba-tiba posting itu tuh malam-malam tuh. Jadi banyak ketidakjelasan. Sedangkan ini di posan terbarunya Ditjen Imigrasi itu komunikasi melalui itu gitu. Ya ini juga menurut gue ya harus diperbaiki, karena kayaknya lebih baik tuh story misalnya ya, atau mungkin post ya dibandingkan hanya melalui kolom komentar. Kemudian balik lagi ke perubahan yang negatifnya, ya praktis di war kedua ini tidak ada perubahan signifikan dari segi web ya, karena yaitu mereka tetap tidak bisa masuk ke bagian isi formulir. Walaupun ada yang sebelumnya login sekarang bisa login, tapi bisa login pun nggak bisa kemana-mana tuh sampai situ gitu. Jadi ini adalah perubahan yang progres tapi tidak berdampak apa-apa. Oke, sekarang bahas soal kronologinya ya. Jadi war itu dimulai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi gue bilang teman-teman tidak bisa masuk, tidak bisa isi formulir, kemudian websitenya maintenance. Ini gue agak lupa ya waktu exact maintenance-nya jam berapa. Kalau nggak salah sekitar jam 10 kali ya. Nanti tolong teman-teman yang war bisa dikoreksi. Gue lupa jam persisnya jam berapa. Maintenance aktif lagi. Waktu aktif ini tidak ada perubahan. Teman-teman juga tetap nggak bisa akses gitu ya sampai ke permohonannya. Kemudian karena ini hari Jumat, banyak teman-teman yang muslim harus menunaikan ibadah sholat Jumat, maka ada break sholat Jumat. Break ini berlangsung 1-2 jam kalau nggak salah di waktu sholat Jumat. Setelah break, websitenya bisa diakses lagi, sama lagi problemnya. Anehnya setelah break ini, beberapa waktu setelahnya itu ada lonjakan di kuota terisi. Jadi ada tulisan kan tuh di situ, kuota terisi misalnya 80 dari 5.500 gitu. Nah, angka 80-nya ini tiba-tiba ada lonjakan langsung ke 4.800-an kalau nggak salah. 4.800-an tidak lama langsung ke 5.000-an. Nggak lama lagi tiba-tiba langsung penuh 5.500. Ya jadi pada akhirnya tulisannya 5.500 per 5.500 kuota terisi itu full. Akhirnya tombol ajukan permohonannya tidak lagi bisa diklik. Dan ini kalau nggak salah terjadi sekitar jam 4 sampai 5 sore. Padahal sampai detik ini itu tidak ada atau belum ada laporan dari peserta war yang saya atau yang teman-teman Discord dapatkan. Tadi kan saya udah bilang tuh, saya kan ikut mantau juga di voice call Discord itu ya. Jadi kita saling tukar informasi di situ. Nggak ada laporan di grup gitu. Ada yang udah dapet gitu, ada yang atau paling nggak bisa masuk isi formulir gitu, nggak ada gitu. Beberapa lumayan panik gitu. Ini gimana nih kok tiba-tiba bisa full nih, bisa tiba-tiba full kuotanya. Dan di situ gue sampaikan juga, ini nggak mungkin kuotanya full. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada yang share, entah keberhasilan mendapat SDWHP atau keberhasilan masuk ke step selanjutnya, misalnya isi formulir ya. Selalu ada satu aja orang paling nggak yang share gitu. Di sini nggak ada gitu, di grup nggak ada, dimanapun nggak ada. Tadi kan saya udah kasih tahu ya, tombol ajukan permohonan nggak bisa diklik, tapi ada tombol permohonan lain gitu di jajaran beranda lah di kanan atas kalau tidak salah. Itu bisa diklik tuh permohonannya, tapi ya hanya bisa diklik ya dan tidak masuk ke permohonannya. Dari awal war seperti itu. Jadi ada 2 tombol permohonan ternyata, ajukan permohonan dan permohonan yang di atas. Tiba-tiba setelah kuota penuh nih, setelah 5.500 per 5.500 ini, mulai ada yang kasih info bahwa mereka berhasil isi formulir dengan klik tombol yang permohonan yang di atas itu. Mulai ada informasi juga, ada beberapa yang mendapat email gitu. Nah di tahap ini tuh banyak yang ternyata benar-benar sudah berhasil mengisi, udah bisa masuk gitu. Nggak lama ya mulai ada yang sharing bahwa oh mereka udah dapat SDWHV-nya.
Nah, kemudian sekitar pukul 8 sampai 9 malam, WIB, itu permohonan yang di atas itu udah nggak bisa diakses lagi. Kalau nggak salah, kalau diklik itu selalu kembali ke beranda gitu. Dan sekitar pukul 10 atau 11 malam ada pengumuman melalui Instagram Ditjen Imigrasi bahwa pendaftaran telah ditutup. Nah, kira-kira seperti itu kronologinya. Sekarang mari kita bahas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat war. Kejanggalan yang pertama, kejanggalan kuota tiba-tiba penuh. Itu tuh yang tadi tuh, yang dari 80 ke 4 ribuan langsung full ke 5.500. Gue udah ngobrol dengan beberapa orang, dan yang paling possible adalah kuota ini sebenarnya tidak benar-benar penuh. Jadi kuota yang 80 per 5.500 itu dibuat manual, itu bukan live count gitu. Jadi ya kayak kalian edit aja gitu. Ya edit di CapCut atau di TikTok gitu ya, tinggal diganti aja tulisannya. Katanya sih begitu, karena begitu di breakdown, di encrypt itu sistemnya itu teks gitu, jadi tinggal diganti aja. Jadi hipotesanya adalah ini sengaja dilakukan untuk menurunkan traffic. Ini kan pada nggak bisa masuk karena rame kan, yang pintunya cuma kecil tapi yang masuk membludak nih, nggak bisa masuk nih. Begitu ada tulisan kuota 5.500 per 5.500, mulai banyak yang nyerah. Nah, mulai agak lowong nih. Nah, mulai itu bisa masuk satu-satu gitu. Jadi ada kecurigaan untuk dibuat hanya untuk menurunkan traffic aja. Kemudian soal itu tuh ada 2 tombol. Kenapa ada 2 tombol gitu? Ajukan permohonan dan permohonan. Dan bahkan ada, ini karena tombol permohonannya itu berada di pojok ya. Ya kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Jadi ada beberapa teman-teman yang nggak bisa lihat tombol permohonan ini kalau full screen, jadi harus di minimize gitu, baru kelihatan tombol permohonannya. Ini ya mungkin tergantung device-nya apa dan sebagainya ya. Tapi ini kayaknya apa ya, lucunya tuh kayak kesannya kayak sengaja disembunyiin gitu. Gue nggak tahu nih ada kesengajaan apa enggak, lagi-lagi mungkin untuk menurunkan traffic, gue nggak tahu. Nah, inilah yang harus dijawab nih. Ini kenapa nih bisa terjadi seperti ini nih? Ada tombol yang nggak kelihatan gitu. Kemudian, ini yang cukup kontroversial. Ada link goib. Nah, gue nggak tahu ada berapa banyak link goib, tapi salah satu link goib yang mau gue bahas di sini itu sempat masuk ke Discord gue juga. Jadi ketika kalian akses link ini, link war-nya ya, nanti dia akan langsung minta akses kamera. Yang mana gue sudah ngobrol juga sama teman gue yang ngerti IT. Jadi gue nggak ngerti secara teknisnya ya, gue bukan orang IT, gue juga nggak pandai-pandai banget soal IT. Tapi kira-kira yang dijelaskan yang gue tangkap begini. Jadi untuk login itu kalian kan, ini ada pintu nih, kalian harus masuk kan ke pintu ini, nggak kebuka nih pintunya. Link yang dikasih ini itu melompati pintu ini. Jadi ini tahap pertama nih. Kalian dapat link yang di tahap ketiga, ya udah lompat pintu ini langsung ke tahap ketiga. Dari informasi yang gue dapat, link ini awal-awal works. Waktu belum banyak yang pakai, bisa orang-orang melompati pintu ini. Waktu udah mulai banyak yang pakai, ya udah macet juga gitu, karena nggak bisa masuk juga gitu. Jadi udah nggak works lagi, cuma minta akses kamera doang, tapi nggak benar-benar bisa masuk ke dalam. Nah, ini perlu dijelaskan nih, kenapa nih bisa seperti ini? Ini kan artinya sistem webnya yang kurang baik. Dan memang, lagi-lagi ketika gue ngobrol dengan teman gue, memang ini webnya kurang memadai. Gambarannya beliau itu ini web yang ya kayaknya buat pemula gitu. Kalau mau belajar bisa pakai database web ini gitu. Ya, jadi sangat tidak proper webnya. Ya, ada beberapa penjelasan sih, kayak begitu kita udah masuk ke dalam pintu itu tuh kita lumayan bebas bergerak tuh di dalam tuh. Jadi cuma dijaganya di portal ini aja. Makanya kalau ada link masuk ke dalam tuh ya udah bisa isi formulir dan lain-lain. Itu penjelasan awamnya kira-kira kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga link goib lain. Link goib lain ini rumornya katanya kalau memakai atau menggunakan link ini itu ya bisa dengan mulus, dengan lancar melewati tahap-tahap itu, isi formulir sampai verifikasi dan dapat SDWHP-nya. Ini perlu dijawab juga, link goib ini kalaupun misalnya pihak imigrasi bilang oh dia tidak tahu, nah berarti yang perlu diklarifikasi adalah kenapa bisa ada link ini gitu. Ya, karena ya ini isu yang berkembang juga kan, ada orang dalam, ini linknya dari orang dalam gitu, link yang berbeda dengan teman-teman lain. Nah, itu perlu dijawab juga gitu. Nah, kemudian ada isu juga
soal email yang didapatkan oleh beberapa teman-teman. Ada yang bilang ini emailnya acak. Nah, dari sinilah muncul istilah lottery gitu. Jadi kayak ya diundi gitu, bukan first come first serve, siapa cepat dia dapat, tapi diacak aja udah siapa yang dikirim email, siapa yang dapat email, dia yang bisa mengisi permohonan. Jadi beberapa orang yang bilang ke gua dapat SDWHP itu beberapa nggak dapat email gitu. Jadi nggak semuanya dapat email. Tapi memang ada beberapa orang yang dapat email. Dan janggalnya adalah waktu isi formulir itu kan sebenarnya 15 menit. Orang-orang yang dapat email itu 15 menitnya itu ke riset terus. Bahkan ada yang mengisi setelah 1,5 jam gitu. Jadi nggak akan habis-habis tuh 15 menit itu. Makanya itu balik lagi tuh istilah lottery tadi. Bahwa katanya orang yang udah dapat email itu udah pasti dapat visa gitu. Ini jam berapa nih? Saya harus berangkat kerja. 2 menit lagi. Ini kayaknya nggak sempet ya. Nanti sisanya gue bahas pas pulang kerja ya. Kemudian berkaitan dengan email tadi atau war SDWHP secara keseluruhan ya. Ada yang granted surat dukungannya di tanggal 19 karena beliau mengaku baru mengisi di tanggal 19. Nah, ini ada apa nih gitu. Harusnya kan selesai di tanggal 17. Tadi waktunya hanya 15 menit gitu. Nah, ini juga perlu dijawab. Nah, kemudian masalah AI yang digunakan. Jadi kalau nggak salah dikonfirmasi juga kok oleh Ditjen Imigrasi bahwa proses verifikasi dokumennya menggunakan AI. Nah, pertanyaannya, apakah AI ini reliable? Karena dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya kayaknya nggak pakai AI ya, artinya diverifikasi secara manual gitu. Bahkan dulu di tahun 2018 gitu, 2019 itu sebelum COVID tuh masih ada wawancara tuh. Jadi ya benar-benar filternya tuh serius dan ketat. Kayaknya yang benar-benar menggunakan AI itu baru war yang sekarang. Kayaknya. Tadi pertanyaannya, apakah AI ini reliable atau bisa diandalkan? Karena ada report yang masuk ke saya, mereka mencoba mengubah dokumen. Tapi gini, dokumen yang dirubah itu bukan dirubah misalnya nilai IELTS-nya dirubah gitu. Enggak, tapi ada beberapa dokumen yang nggak bisa diupload. Nah, itu coba diganti tuh, misalnya diganti fotonya gitu. Ya dokumennya sebenarnya jadi bukan isi dokumen yang dipalsukan ya gitu. Karena kontennya itu tetap, konten isi dokumennya tetap sama gitu. Misalnya soal IELTS, ya nilainya tetap sama. Cuma ini nggak bisa masuk-masuk, oh ternyata fotonya burem misalnya. Jadi fotonya diganti, dimasukin bisa gitu. Nah, ini report yang masuk ke gua itu sekedar mengganti dokumen di level ini gitu. Yang mana ya kayaknya masih acceptable aja ya gitu. Kalau buat gua sih, karena ya balik lagi substansinya tidak berubah gitu. Cuma biar bisa diupload aja. Tapi gue jadi mikir nih, apa ada yang coba ganti-ganti nilai gitu? Karena kan sekarang kan nggak susah ya dokumen diedit gitu. Nah, ini misalnya balik lagi ya, contohnya paling gampang aja nilai IELTS. Atau referensi bank deh, referensi bank. Kan nggak susah ya ganti, misalnya angka-angka itu kita ganti jadi 70 juta gitu misalnya. Yang duit yang ada dalam rekening, kan tinggal diganti aja angkanya gitu. Nah, apakah sistem AI ini mampu membaca sejauh itu bahwa oh ini ada perubahan yang tidak wajar gitu. Oh ini palsu gitu. Nah, ini perlu dijawab juga nih gitu. Seberapa reliable-nya sistem AI ini? Kecurigaan gue adalah ya bisa jadi ada yang memalsukan dokumen dan lolos. Kemudian ada hipotesa-hipotesa lain. Seperti lagi-lagi ini dari teman-teman yang ngerti IT, kayaknya website ini pakai IP publik. Artinya penjelasan awamnya ya. Jadi yang bisa masuk di area tertentu itu orangnya terbatas. Makanya kalau kalian war bareng-bareng 30 orang di satu warnet, itu yang dapat paling cuma 3, 4, 5 gitu. Nggak mungkin semuanya dapat. Karena begitu ada yang masuk, yang lain nggak bisa masuk lagi gitu. Di IP area itu nggak bisa masuk lagi, harus nunggu gitu. Ya itulah tadi, websitenya juga kurang reliable. Terus yang soal, tadi udah dibahas ya, yang soal 5.500 itu untuk mengendalikan traffic. Seakan-akan kuota penuh, banyak yang nyerah, baru tuh bisa diakses. Kayaknya bukan cara yang tepat ya harusnya ya. Kesimpulannya sebenarnya itu sih, websitenya tidak memadai. Tentunya dari war kedua ini itu banyak yang buat teman-teman kecewa ya. Nah, apa sih yang mengecewakan teman-teman itu sebenarnya? Ini gue bahas setelah selesai kerja aja deh ya. Nanti gue malah dipecat ya. Jadi
See you on the next, bukan next video sih, see you, ya pokoknya see you. Oke, saya tadi pulang kerja belum sempat mandi dan lain-lain. Ya saya buat aja dulu videonya secepat mungkin. Ini udah mau jam 12 malam di sini. Oke, let's go. Tadi sampai di yang buat teman-teman kecewa ya. Jadi yang buat kecewa itu yang pertama kan di war pertama ini teman-teman nih sudah dibuat menunggu sekian lama gitu. Kemudian websitenya down dan sebagainya. Ya bisa dibilang gagal lah itu warnya. Nah di war kedua ini terjadi lagi gitu. Dibuat menunggu dari jam 9 sampai jam berapa tuh, jam 4 mungkin ya, 3 jam 4 baru benar-benar bisa ada yang masuk dan sebagainya. Gue bisa paham karena ya pasti banyak teman-teman juga yang coba cuti kerja gitu. Ada yang jauh-jauh dari daerah ke kota cuma cari internet, pasti bayarnya mahal juga tuh kalau ke warnet gitu. Nah buat teman-teman yang di warnet juga banyak tuh yang cerita di Discord juga billingnya sampai 2 juta gitu. Ini kan cost ya gitu. Ya kalau orang-orang ini eventually dapet, sebenarnya ya mungkin mereka kan merasa terbayarkan, tapi faktanya kan yang coba join atau yang coba ikut war ini kan sekitar 20-30 ribu gitu. Berarti yang nggak dapet kan banyak banget ya, kalau yang diterima hanya sekitar 5 ribuan ya, 5.500. Ya tentunya ya mereka jadinya kecewa banget gitu. Belum lagi misalnya yang pinjol, karena ada kekhawatiran di war pertama kan katanya harus 60 juta tuh. Tadi udah sempat dibahas juga ya kalau nggak salah. Bukan 5.000 AUD tapi 60 juta. Nah, itu mungkin udah pinjol tuh. Ya, dan keluhan-keluhan lainnya gitu. Karena durasi war ini yang cukup menguras mental dan energi. Oke, buat gue sih wajar banget kalau teman-teman yang war ini kesel. Gua rasa ya sebenarnya penyumbang rasa kesal dan marah ini yang terbesar itu adalah waktu war itu. Yang 2 hari penuh itu sia-sia aja gitu. Banyak yang punya ekspektasi setelah kegagalan di hari pertama bahwa hari kedua akan berbenah nih dan membaik. Ternyata nggak juga gitu. Itu tadi secara mental terkuras gitu. Gue cukup yakin kalau misalnya warnya cuma misalnya 15 menit gitu. Dan cuma 1 hari. Itu walaupun misalnya ada kecurigaan curang dan lain-lain, pasti kemarahannya itu nggak akan semasif ini gitu. Orang pasti akan lebih legowo aja gitu. Nah, tapi ini yang teman-teman kan banyak yang udah dibuat nunggu ya. Terus ya ada kecurigaan-kecurigaan, jadi makin tidak terima lah gitu. Banyak loh yang belum move on tuh banyak gitu. Banyak yang PTSD itu banyak gitu. Artinya begitu melihat atau harus refresh sesuatu, mereka tuh kayak keinget war gitu dan jadi trauma tersendiri gitu. Termasuk lock-in juga. 2 hari tuh terlalu drain di energi sih. No one deserves it buat gua. Kemudian kita ke tuntutan teman-teman nih, yang gua lihat-lihat, yang gua baca-baca di kolom komentar. Sekaligus gua akan kasih opini gua seberapa mungkin sih tuntutan ini dikabulkan. Yang pertama tuntutannya adalah pembatalan dan pengulangan war. Ya jadi teman-teman minta war yang kemarin itu dibatalkan tuh, terus ya diulang gitu. Jadi nggak jadi tuh, maksudnya teman-teman yang udah dapet ya harus ikut war ulang, di cancel lah. Seberapa mungkin ini terjadi menurut gue hampir pasti tidak mungkin. 99% nggak mungkin. Kenapa? Karena ini mungkin agak out of context, maksudnya out of topic. Tapi coba demo yang kemarin tuh 17+8 itu udah gede banget demonya, sampai ada rumah yang dijarah gitu. Demonya gede banget. Perubahannya apa gitu? Masif nggak? Nggak, minim banget kan gitu. Dan sekarang juga orang disuruh nyebutin 17+8 itu 1 aja. Nggak ada yang tahu lagi gitu, lupa. Itu skalanya Indonesia ya. Ini skalanya lebih kecil. Indonesia juga, tapi orang yang punya kepentingan soal SDWHV ini tadi paling nggak 20-30 ribu orang. Dibandingkan dengan demo tadi yang 200 sekian juta rakyat Indonesia yang marah misalnya karena pemerintahan yang kurang baik gitu ya, kebijakan-kebijakannya, kata-kata yang kurang baik dari para politisi, skalanya jelas jauh lebih kecil. Itu aja nggak ada perubahan yang masif, apalagi ini gitu ya. Itu cara berpikir gue kayak gitu. Kejadian ini atau kontroversi, kemarahan di kolom komentar itu selalu terjadi dari tahun ke tahun, selalu. Di tahun lalu kalau kalian cek itu kolom komentar juga gitu juga tuh, marah-marah soal website down, ada kecurigaan orang dalam gitu, selalu ada di tahun ke tahun. Apakah dibatalkan atau diulangi? Tidak.
Nah, cuma yang ini menariknya mungkin yang soal AI ini nih. Karena ya mungkin yang bisa ditekan itu, ayo verifikasi ulang. Mungkin itu aja kali ya. Tapi kalau bornya minta diulang, dibatalkan itu nggak mungkin terjadi. Kalau verifikasi ulangnya, ya dokumen teman-teman nih apa ada yang dipalsukan apa enggak, ya itu mungkin bisa dilakukan gitu. Walaupun prosedurnya gimana gua agak bingung karena SDWHP-nya kan sudah terbit ya, mereka sudah punya kopiannya gitu. Sekarang sudah urusannya mereka sama pemerintah Australia gitu. Yang mana pemerintah Australia sepertinya nggak akan batalin visa mereka karena surat rekomendasi ini. Karena surat rekomendasinya udah keluar gitu, surat dukungannya SDWHP-nya udah keluar gitu. Udah dapet dokumennya, jadi kalau misalnya pasti verifikasi, ternyata dokumennya palsu nih. Proses pembatalannya gimana gua nggak tahu. Ya tapi mungkin ini jalan yang lebih mungkin gitu ya dibandingkan batal war atau pengulangan war. Ada juga yang menuntut ke Australia, jadi artinya dia lapor ke Australia minta penyelenggaranya diganti. Ini juga less likely menurut gua karena kayaknya pemerintah Australia nggak terlalu peduli amat ya melihat gejolak ini di Indonesia. Ya pemerintah Australia mungkin kalaupun notice cuma melihat ya udah ini ketidaksiapan aja gitu. Nggak ada hal masif yang akan berubah gitu. Beda halnya dengan ya misalnya ini kejahatan terorganisir gitu, itu mungkin akan dapat atensi lebih ya. Kalau ini gue rasa ya mereka akan tetap menyerahkan ke pemerintah Indonesia gitu, dan pemerintah Indonesia ya menyerahkan ke Ditjen Imigrasi gitu. Oh, gue sekedar cerita, ini cerita pribadi. Soal yang kayak gini-gini gue jadi ingat dulu gue pernah tes Akpol. Karena nyokap gue mau tes, jadi gue ikutin aja gitu. Dan waktu itu di tes itu soal regulasi juga mirip-mirip. Di awalnya regulasi soal ujian ini nggak jelas nih, ujian apa maksudnya, ujian nasional atau ujian nasional digabung ujian sekolah gitu. Sudah sampai tahap kesekian baru ternyata ujian nasional doang. Akhirnya banyak teman-teman yang termasuk gue yang berharap nilai minimumnya itu waktu itu kan ditaruh di situ 72,5 ya. Nilai minimumnya itu dikombin sama ujian sekolah, karena kalau ujian nasional doang nggak sampai gitu. Ya gue termasuk yang nggak sampai itu. Nah akhirnya digugurkan tuh sekian ratus orang. Dan waktu itu ya ada protes juga gitu. Cuma pada saat itu ya tidak ada pengulangan pengulangan registrasi gitu, pengulangan pendaftaran. Nggak ada gitu. Paling yang bisa ditekankan adalah bagaimana di pendaftaran ke depannya. Nah sama di Ditjen Imigrasi juga kayak gitu. Waktu itu sih ada perubahan gitu. Jadi lebih jelas di situ ditulis hanya ujian nasional misalnya di daftar atau di requirements, di syarat-syarat masuk Polri pada saat itu. Nah sama yang sekarang juga paling ya yang bisa ditekankan itu ya perubahan ke depannya itu. Balik lagi, kalau teman-teman ada kecurigaan, ini orang imigrasi, ini kayaknya belain imigrasi. Enggak, gue gak punya kepentingan apa-apa. I just say the truth. Gue cuma being rational aja. Dan ya mencoba seobjektif mungkin aja. Mencoba realistis juga. Itu aja sih. Kemudian, tuntutan transparansi. Nah ini bagus banget tuntutan ini. Tuntutan yang paling mungkin nih. Gue paham sih sebenarnya kerja IT imigrasi mungkin gak cuma soal SDWHP ya. Mungkin misalnya soal biometrik di bandara misalnya, atau pengembangan paspor elektronik, atau misalnya aplikasi All Indonesia gitu. Mungkin source-nya udah kepake di situ gitu. Begitu war SDWHP ya udah seadanya aja gitu. Kalaupun itu terjadi, ini IT-nya sibuk gitu ya. Buat gue ini juga bukan jadi excuse atau bukan alasan untuk menyediakan website yang kurang layak. Ya, sudah tanggung jawabnya untuk menyediakan website yang bisa diakses, yang layak diakses. Gini, buat gua alasan 1,4 juta hit, 1,4 juta tab yang dibuka, traffic yang terlalu banyak, itu bukan alasan yang dapat dimaklumi. Kan seakan-akan karena ini jadi websitenya crash gitu, mohon dimaklumi gitu. Buat gue ini bukan alasan dimaklumi. Kenapa? Karena ini alasan yang expected gitu, yang ada dari tahun ke tahun, dan harusnya ya bisa diprediksi gitu, dan bisa ditanggulangi. Gimana caranya biar nggak crash? Kalau gue sih ya bukan 1,4 juta, mungkin gue akan expect 5 juta gitu. Jadi gimana caranya kita bangun web yang
tidak akan goyang ketika ada 5 juta hit atau 10 juta hit gitu. Karena expected banget lah, dari tahun ke tahun tuh selalu naik. Kemudian yang sebelum-sebelumnya juga udah ada masalah traffic juga. Websitenya sudah down juga. Jadi alasan hit yang banyak ini bukan alasan yang wajar ya gitu buat gua. Tadi soal transparansi, nah menurut gua ya harus transparan gitu, harus kasih tahu ke kita apa sih yang sebenarnya terjadi, kesalahannya tuh di mana gitu, apakah sekedar itu aja, sekedar traffic, atau memang persiapannya kurang misalnya, atau tadi misalnya gue bilang ini IT kita nih lagi sibuk di hal lain misalnya, dan apa langkah-langkah perbaikan ke depan gitu. Nah, buat gue ada hal-hal yang harus dilakukan oleh imigrasi pasca kasus ini masukan dari gue. Yang pertama, klarifikasi. Klarifikasi ini sebenarnya sudah diberikan ya oleh Ditjen Imigrasi melalui IG, bahwa pertama ada permohonan maaf, kemudian ada klarifikasi juga. Kami telah mengupayakan penggunaan server terbaik untuk mengantisipasi hal ini. Buat gua usahanya belum cukup gitu. Kalau dibilang server terbaik, gimana ya? Enggak sih kayaknya. Enggak lah, come on lah, kalau dibilang terbaik, you can do better than this lah. Kemudian dibahas juga ini soal 1,4 juta hit. Kemudian dibahas soal kronologinya. Ini hari kedua permohonan bla bla menyebabkan downtime bla bla bla, ditutup tanggal 17 Oktober pukul 8 malam. Ini yang menarik dan menurut gue perlu diapresiasi nih. Seluruh rangkaian pengajuan SPW ini diawasi secara ketat oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Imigrasi berkomitmen penuh untuk melaksanakan seluruh tahapan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terus slide selanjutnya, bagus juga ini, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelolosan pengajuan SDWHP di luar prosedur resmi. Silakan melaporkan melalui bla 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 apabila menemukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Nih ada tertanda di sini Pak Yuldi Yusman sebagai PLT Direktur Jenderal Imigrasi. Dua statement terakhir menurut gue cukup baik ya secara komunikasi ke publik. Jadi menjawab keraguan, ya kecurigaan itu pasti akan tetap ada, tapi dengan dia kasih komunikasi di post ini ya menunjukkan sikap gitu. Sikap bahwa kalaupun ada oknum ya itu silahkan dilaporkan gitu. Itu oknum-oknum yang bukan bagian dari apa yang kami ingin masyarakat dapatkan gitu ya. Itu soal tadi transparansi dan sebagainya. Tapi yang sebelum-sebelumnya posannya yaitu buat gue masih banyak yang belum terjawab ya. Misalnya soal link yang tadi, link goib itu gimana. Kemudian tadi ada isu lotteri, email itu gimana. Kenapa ada yang dapat, kenapa ada yang tidak gitu. Yang harus segera dilakukan adalah apabila ada kuota sisa, ya mungkin tadi ya dari hasil verifikasi ulang. Atau ya ternyata ada yang nggak lolos gitu. Ternyata ada yang nggak menggunakan haknya setelah dapat email misalnya, yaitu secepatnya diumumkan ke publik beserta tanggalnya gitu. Oh, yang soal email itu gua tadi sempat baca-baca, itu bahkan bukan cuma 15 menit terus ke reset terus. Ada yang 15 menit dia langsung ke reset jadi 24 jam gitu. Jadi punya waktu sehari buat ngisi. Dan bahkan ada yang baru ngisi di tanggal berapa, 20 apa 21 gitu, jadi beberapa hari setelah war. Nah ini gue mau sharing soal teman-teman yang berhasil. Ada banyak banget yang tadi yang ngechat gue bilang makasih dan sebagainya, dan gue manfaatkan untuk tanya ke mereka soal trik-triknya. Ini yang bilang makasih ini ada, gue gak mungkin ngasih semuanya, ini bisa jadi satu konten sendiri. Nah intinya ya ngucapin terima kasih, 6 bulan lalu baru lihat gitu, war pertama langsung lolos. Ada yang bilang dapat di last minute tadi. Ada yang bilang oh terima kasih, saya juga masuk Discord rame dan banyak manfaat dari mengobservasi komunikasi orang-orang. Terus ada juga nih yang dari Discord lainnya bilang oh makasih bang, padahal di Discord gue itu yang voice itu mungkin yang dapat yang benar-benar ngomong di situ ya kayaknya cuma 1-2 kali. Dan di kolom chatnya ya mungkin total 5 lah, 6 lah. Ternyata pas di sini lebih banyak lagi. Kayaknya banyak yang nggak ngomong nih.
Ya kan? Udah dapet nggak sharing di Discord nih, tapi ya mau gimana gitu. Artinya itu kan di luar kontrol gue juga gitu. Gue bisa cuma himbau, ayo kita saling bantu. Tapi bahwa tidak semuanya punya punya keinginan besar menggebu-gebu untuk ayo saling bantu yang sama gitu, yaitu di luar kontrol gue. Tapi gue percaya paling nggak orang-orang ini nggak punya intensi jahat lah gitu. Cuma mungkin mungkin pas masuk gitu ya, kalut aja gitu, jadi konsen ke situ. Itu aja sih pikiran positif gue. Ini ada yang beberapa nge-share juga sertifikat SDWHV-nya udah dapet. Thank you udah nonton di YouTube, makasih banget, makasih banyak dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah terus gua tanya, ada nggak cara-cara khusus untuk bor? Ini sebenarnya nggak ada cara-cara yang spesifiknya. Artinya nggak ada yang extraordinary, yang beda banget dari yang dicoba oleh teman-teman lain atau teman-teman yang kemarin ikut war. Ini contohnya dia ada yang buka tab banyak banget sampai 8, kemudian link formnya muncul, kemudian dicoba-coba terus sampai bisa diisi. Terus ini ada yang iseng-iseng login lewat HP, bisa pengajuan gitu. Ngedit foto dulu, pas foto karena ya nggak bisa yang di upload gitu, jadi buru-buru diedit. Itu dia sharing experience-nya aja. Kemudian ada yang bilang selalu stay di 2 tab waktu exceeded rate, jadi ada error yang tulisannya itu exceeded rate gitu, terus di refresh terus. Dia disaranin sama ChatGPT. Beliau juga gue sempat nyaranin nih kalau bisa soal internet tanya ChatGPT, soal SDWHP juga silahkan tanya aja ChatGPT karena AI ini sudah pasti sudah banyak yang tanya dan sudah paham soal SDWHV gitu, sudah ada datanya, jadi bisa tanya ke AI sebenarnya soal tips dan lain-lain. Nah terus dia bilang dia iseng klik permohonan, diarahkan ke formulir. Ada ini yang warnet di Jogja, satu warnet yang dapat 4 orang. Nah dia bilang nih nggak ada cara khusus kayak yang biasa, udah sering dijelasin pakai 3 tab terus refresh. Kalau muncul tombol biru diklik sampai bisa keluar, dah misalnya benar-benar keberuntungan katanya. Ini juga ada yang bilang, jujur bang ini gue hoki banget, bla bla. Dia udah mau nyerah, pas login dia pindah dari Chrome ke Edge, terus baru muncul tuh tombol permohonannya, terus bisa masuk form. Terus ada yang pakai Chrome dan Safari buat platformnya, dia gonta-ganti, dia nge-refresh saja dan sebagainya. By the way kak, nanti gue coba taruh ya chatnya, kalau kalian mau baca fullnya di pause aja. Ini juga ada yang bilang gue lakuin sebenarnya sama kayak tips yang disampaikan banyak orang, buka beberapa tab dalam satu browser, refresh berkala sampai ganteng. Lucu banget. File isi form untuk Kopas form, jadi ditaruh di satu file, notes atau Word, biar kalau mau dimasukin ke formulirnya tinggal dikopas aja. Ada berkas-berkas cadangan yang dibikin beberapa versi gitu. Ya kayaknya di warnet ini, dan dapat juga pas refresh, dia refresh terus. Ini ada yang di warnet berlima, dia nggak bisa, coba dari HP bisa, terus bisa tuh langsung verifikasi wajah. Nah, tapi nggak semuanya dapat ya, di warnet tuh ada banyak orang dan cuma 5 orang yang dapat. Nah, ini ada juga yang war di kos doang di Bali, pakai wifi sendiri, pakai LAN dicolok. Terus ada lagi yang di Tomohon, dia tes wifi sampai 200 Mbps. Speed testnya tapi cuma 150, tidak ada trik tertentu katanya, cuma go with the flow aja. Ini termasuk yang got the email, dia dapat email dari imigrasi, refresh terus dari Chrome tapi nggak bisa, pindah Edge bisa gitu ya. Baru login ada menu permohonan, dia refresh terus dan sebagainya. Di refresh nggak ini? Nggak masuk form, verifikasi foto nggak kelar-kelar sampai masuk 4 kali. Waktu tunggunya ini yang dibahas soal 15 menit nih, dari 15 menit jadi 22 menit, jadi 40 menit, jadi 1 jam, jadi ketambah terus gitu. Akhirnya dia menunggu dan akhirnya selesai verifikasi. Kemudian 1 jam kemudian tabnya diduplicate, artinya kayaknya di copy paste linknya, dibuka di tab baru dan keluar hasilnya. Ini juga nggak ada cara yang gimana-gimana,
Ada yang spam klik permohonan katanya di 2 tab gitu ya. Oh, jadi dia buka 2 tab, yang 1 tab itu dia spam klik permohonan, yang tab lain tuh di refresh terus gitu. Ini juga nih yang di warnet nih, Speed Gaming, dia nggak dapat dari warnet, malah dapatnya dari PC, dapatnya dari HP, sorry, di PC nggak bisa login. Ini juga ada yang di rumah cuma pakai IndiHome. Oh, terus dia buka tab, ya buka 5 tabs. Dia terus klik terus tuh tombol permohonan, yang di atas ya, yang di kanan atas itu yang di jajaran beranda. Pas yang lain udah pada mulai nyerah, dia tetap klik terus, akhirnya dia dapat. Dia first time nge-war tuh, dia bilang. Ini juga dia bilang nggak ada cara khusus. Ya pokoknya dia ngeklik putusan memproses lah. Ini ada yang cuma buka 1 tab doang, bahkan buka cuma 1 tab doang, stuck diajukan permohonan dan saya mengerti terus sampai sore. Tiba-tiba ke logout, terus dia coba login dari HP juga lagi-lagi. Akhirnya bisa di HP temennya nih. Oh, tips dari dia, jangan hanya disiapkan di laptop soal berkasnya, tapi di drive juga gitu. Karena kalau kayak gini harus upload dari HP, ya ditinggal buka drive aja. Kalau drive kan bisa dibuka dimanapun ya. Ini ada yang pakai cara refresh, tapi jangan terlalu cepat refreshnya gitu. Nunggu dulu gitu halamannya ke load. Ya kalian bisa baca aja di sini. Ada yang cuma pakai 1 browser, 1 tab, dan refresh ringan lewat link enter. Link enter nggak pakai F5. Karena F5 katanya force refresh, bisa bikin auto logout. Tapi balik lagi ya, dari semua cara-cara ini nggak ada cara yang spesifik. Ada yang pakai F5 juga berhasil. Yang beliau itu yang ini misalnya nggak berhasil. Ini Chrome 2 tab, speed cuma 90 Mbps, refreshnya sekali, tidak duplicate link orang, cuma 1 device. Kesimpulannya yang gue ambil ya tadi tidak ada cara khusus, tapi kebanyakan itu pertama bisa setelah mencoba dari laptop pindah ke HP. Terus ada yang di Chrome tetap bisa, ada yang pakai Chrome dan Safari dua-duanya, ada yang dari Chrome dicoba, begitu di Chrome udah gagal dia pindah ke Edge baru berhasil. Soal refresh itu mungkin bisa diikutin tuh cara tadi tuh refreshnya jangan F5 katanya, mungkin ini theoretical ya, gue juga nggak terlalu ngerti kalau teknis gini. Katanya dari atas aja di enter gitu biar nggak force quit. Oh tadi yang dibilang save ke G Drive berkasnya jangan lupa. Sama spam klik gitu, spam klik permohonan ada tuh tadi. Itu aja sih caranya. Jadi benar-benar nggak ada yang nothing special. Ini cara-cara yang bisa dilakukan entah dapat email atau tidak ya, karena ada beberapa yang nggak dapat email gitu tapi tetap masuk. Kesimpulan gue kayaknya ada 3 jalan untuk bisa tembus di war kali ini. Yang pertama tadi dapat email, yang kedua memang hoki aja gitu, emang beruntung aja walaupun gak dapet email dia berhasil mengalahkan server. Yang ketiga dari link-link goib. Nah gitu, jadi ada 3 way atau 3 jalan untuk tembus di war kali ini. Ya itu aja sih kayaknya. Maaf kalau videonya kepanjangan, mudah-mudahan itu menjelaskan secara keseluruhan. Udah, kalau gitu saya mau tidur dulu, saya udah ngantuk. Kalau ada kurang-kurangnya silakan teman-teman bisa tambahin aja di bawah. Ya mudah-mudahan ini ngasih gambaran, mudah-mudahan bisa dilihat di Ditjen Imigrasi mungkin agar jadi masukan juga, atau ya bisa jadi itu tadi gambaran buat teman-teman war ke depannya, atau teman-teman yang nggak tahu bagaimana kronologi ceritanya itu bisa dapat gambaran dari video ini. Itu aja kalau gitu. Buat teman-teman kalau mau join Discord silakan join Discord. Discordnya free. Nanti kita bisa diskusi di situ, bisa diskusi juga sama teman-teman lain, dan gua ada membership khusus member. Silakan join aja, ada beberapa video yang sudah gue buat kalian bisa nikmati eksklusif khusus member, dan gua juga beberapa kali akan live gitu, live stream khusus untuk member, dan ada Discord khusus member juga. Murah banget, 10.000 doang per bulan. Buat kalian-kalian yang mau ke Australia yang sudah dapat SDWAV-nya, good luck aja. Mudah-mudahan kerasan di Australia. Dan kalau mau, ada di Instagram story gua itu ada kode referral. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau Uber atau mau DoorDash, bisa pakai kode referral itu, kalian bisa dapat bonus tuh. Beberapa kali jalan narik gitu ya istilahnya kalau di Jakarta. Itu bisa dapat bonus misalnya $500 atau 5 juta gitu. Silakan dicek aja di story Instagram gue di bagian bonus code kalau nggak salah.
Itu oke. Kalau gitu see you on next video. Yeah. Bye.